Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku ya. Aktivitas ibu rumah tangga di rumah minimalis, di dapur minimalis. Hari ini aku lagi mau masak-masak nih ya guys. Aku udah siapin nih ada kulit lumpia. Terus aku juga udah siapin ada keju ya. Ini keju cheddar. Terus aku juga udah siapin tepung yang udah aku kasih air. Nah yang terakhir aku juga udah siapin gula. Nah kira-kira ada yang tahu gak nih aku mau masak apa ya hari ini? Ini tuh aku mau bikin cemilan ya guys, tapi bisa juga sih sebagai takjil ya, takjil untuk buka puasa. Ini tuh adalah favoritnya Dava banget. Aku mau bikin stick keju aroma. Jadi kalau kita lagi pergi ke playground biasa Dava main, di situ kan ada yang kayak kafe-kafe gitu ya. Dava tuh selalu pesen stick keju aroma. Jadi buat kalian yang pecinta keju, ini tuh boleh banget ya di recook karena emang super gampang banget bikinnya, bahannya juga gampang banget didapatkan. Nah ini untuk kejunya aku cuma pakai separoh gitu ya guys. Ini aku potong lagi jadi 4 bagian. Nanti aku potong lagi kayak panjang-panjang gitu. Nanti jadi satu bagiannya itu bisa dapat 5 potongan keju gitu. Jadi ini kurang lebih sekitar 20-an ya, 20-an stick keju nanti aku bikin. Nah kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Kalian doyan gak sih sama cemilan-cemilan kayak gini? Ini tuh kan mendekati Dava buka puasa siang ya guys. Ini tuh sekitar setengah 11-an gitu aku bikin supaya nanti pas jam 12 itu udah matang, udah nggak panas. Jadinya Dava juga udah tinggal makan aja. Nah ini aku potong kayak gini ya, jadi ini tuh bisa kita atur sendiri sih mau seberapa besar kejunya, tapi karena biar bisa jadi lebih banyak makanya aku potongnya tuh kayak gini aja. Nah untuk kulit lumpianya aku pakai yang kecil ya guys, ini tuh isi 50, jadi bisa dipakai untuk apa aja sih. Menurut aku kalau kulit lumpia tuh dia bener-bener multifungsi banget kan. Nah, oke, caranya tuh gampang banget ya, ini kita ambil aja per lembar-lembar, per lembarnya gitu maksudnya. Jadi habis ini tinggal diisi, dikasih isian gitu, jadi tinggal ditaruh kejunya, terus aku tambahin gula juga karena itu kan manis ya. Tapi buat kalian misalnya nggak pengen manis berarti nggak usah dikasih gula gitu, jadi emang pengen gurih-gurih aja nggak usah pakai gula ya guys. Nah udah deh, habis ini tinggal digulung-gulung aja, pokoknya bikinnya tuh gampang banget. Nah kalau biasanya beli tuh 10 piece gitu 15.000 ya guys. Nah ini tuh dapatnya tadi 20-an. Sebenarnya kalau kita habisin sekeju-kejunya gitu kayaknya bakal lebih banyak lagi sih dapatnya, tapi takut mubazir sih akunya ya. Nah tadi tinggal dilem aja ya, dilemnya bisa pakai air aja, juga bisa pakai air yang dikasih tepung. Tepung yang dikasih air sama aja ya. Nah ini aku aplikasiin ke semuanya ya guys, jadi ke 20-20-nya ini aku gulung-gulung kayak gini. Jadi tuh nggak usah ditambah apa-apa lagi sih, tinggal dikasih gula aja, jadi udah beres aja gitu. Pokoknya tinggal rajin sama nggak rajinnya aja kan kalau kayak gini-gini. Tapi jujur ini first time sih aku bikin, pas kebetulan aku lihat ada lewat FYP gitu ya di TikTok, kayaknya aku bikin aja deh karena kan Dava suka ya guys. Karena udah kayak mulai bingung juga sih mau bikin Dava apa lagi ya untuk buka puasa gitu. Makanya aku tuh kalau buka puasa siang biasanya aku tuh bikinin cemilan gitu kan, kayak supaya Davanya tuh semangat gitu ya kalau buka puasa. Karena kan untuk memulai di usia yang masih kecil gitu ya, 5 tahunan, puasa tuh kan lumayan berat ya buat anak-anak. Makanya aku pengen pada saat buka tuh dia happy gitu, jadi bisa ngerasain puasa tuh menyenangkan juga kok gitu pas buka puasanya, supaya nggak terlalu berat-berat banget. Nah ini udah beres semua tadi ya, tinggal aku goreng aja nih ya guys. Nah lanjut, sambil nungguin minyaknya panas, aku juga mau bikinin cemilan asin atau takjil asin buat Dava. Aku cuma mau bikin mie gulung sosis ya guys, dan itu juga favoritnya Dava banget sih. Nah aku pakai 1 bungkus aja, 1 bungkus mie goreng. Oke, ini minyak untuk goreng si kejunya udah panas. Sekarang aku masukin aja semuanya. Jadi dapatnya kan lumayan banyak ya kalau kita bikin tuh, dan masih banyak juga sisaan bahan mentahnya. Itu tinggal diolah lagi aja udah bisa repeat
repeat cook gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lagi ada moodnya rajin untuk bebikinan, aku pasti bebikinan gitu loh kalau misalnya bahannya juga ada. Oke, ini tinggal tunggu digoreng sampai matang ya, tapi nggak usah terlalu lama. Nah, untuk mie-nya aku masukin juga, jadi nanti ini bikin yang asin sama bikin yang manis. Oke, ini udah jadi ya. Untuk kejunya tuh nggak usah yang terlalu sampai coklat banget, takutnya pahit. Makanya ini langsung aku angkat aja, langsung aku tirisin. Ini tuh kan rasanya kriuk gitu ya, terus manis, terus juga ada gurihnya dari si keju. Pokoknya anak-anak tuh pasti suka gitu loh. Jadi kalian boleh banget ya untuk recook ini kalau misalnya ada bahan-bahannya di rumah, karena bikinnya kan juga gampang banget dan aku yakin anak kecil tuh pasti suka. Nah, ini udah jadi ya guys. Aku kasih topping dulu. Di sini aku cuma pakai kental manis aja karena Dava emang sukanya kayak gini. Biasanya dia beli tuh kan ada toppingnya tuh pakai kental manis. Tapi kalau mau ditambahin topping yang lain juga boleh, atau nggak usah pakai topping lagi juga nggak apa-apa. Jadi bebas aja. Nah, ini sekarang udah beres aku masak untuk keju sticknya atau stick keju aromanya. Habis ini aku lanjut mau bikin cemilan asinnya ya. Nah, di sini aku udah siapin sosis sama mie-nya. Ini udah aku kasih bumbu juga untuk mie-nya. Untuk sosisnya aku cuma pakai 5. Ini aku belah 2 gitu ya guys. Jadi nanti ada 10 mie gulung sosis. Aku udah sering sih bikin ini ya, tapi ini kayaknya baru aku vlogin tuh 2 kali sama ini. Barangkali kalian juga bingung kan mau bikin takjil apa nih buat buka puasa atau buat anaknya. Jadi bisa ditiru ya guys, bisa jadi ide nih. Nah, terus aku masukin telur ya di mie-nya, diaduk-aduk aja sampai merata semuanya. Habis ini tinggal digulung-gulung aja. Cuman emang agak PR gitu ya untuk ngegulung-gulungnya, karena kan kayak nggak bisa rapi sempurna gitu loh. Tapi yang penting dia nempel deh, yang penting dia nyatu. Nah, ini aku juga udah cuci tangan ya guys gitu, jadi aman kalau ngegulung-gulung pakai tangan kosong gini. Soalnya kayaknya kalau pakai hand glove atau pakai sarung tangan gitu agak susah juga ya gitu. Jadi makanya aku gulung-gulungnya pakai tangan aja, meskipun bentukannya tuh nggak bisa rapi banget karena apa ya, emang masih amatiran juga ya gitu bikin-bikin kayak gini. Nanti tapi pas udah digoreng dia tuh udah nyatu. Kalau misalnya belum digoreng gini kan dia masih kayak lepas-lepas gitu loh. Tapi yang penting ini aku gulung-gulung aja dulu. Dan tips ya, harus pakai mie yang panjang-panjang gitu loh. Jadi mie-nya jangan diremes pada saat kita mau ngerebus mie-nya tuh, jangan diremes gitu ya guys. Jadi biar dia masih panjang-panjang biar gampang ngegulungnya. Oke, ini sekarang tinggal aku goreng aja semuanya. Jadinya tuh dapat 10 ya guys. Lumayan banyak kan ini ya untuk Dava. Dan dia tuh makannya 7. Coba kejunya dia makan 5 apa berapa gitu ya. Tadi aku lupa sih waktu dia buka puasa. Udah lumayan kenyang sih menurut aku ini ya, meskipun gak makan nasi. Oke, jangan lupa dibalik juga. Nah, kalau udah dia matang gini tuh dia udah nempel aja kan satu sama lain. Jadi mau diobrak-abrik lagi di dalam sini dia juga nggak akan lepas. Kalau tadi pada saat belum digoreng tuh dia masih yang kayak lepas-lepas gitu loh. Makanya pas nyemplungin ke dalam minyak tadi aku lebih enakan pakai tangan daripada pakai penjepit. Oke guys, ini sambil nungguin juga si mie sosisnya ya matang, aku cuci piring dulu karena tadi belum ada aku cuci. Jadi biar gampang, wastafelnya udah kosong aja gitu di sinknya sini. Karena kalau misalnya berantakan tuh bakalan kayak mumet banget sih. Yang ini belum beres, yang ini belum beres gitu ya. Cuman aku udah beres-beres sih tadi pagi ya guys. Jadi ini tuh makanya tinggal masak-masak aja. Paling nanti aku mau ganti spray sih, karena udah udah 2 minggu lah gitu aku belum ganti spray. Jadinya habis ini aku mau ganti spray dulu. Oke, ini udah beres ya untuk cuci piringnya, dan untuk mie sosisnya juga udah jadi. Sekarang tinggal aku mau masukin aja dalam tudung saja barengan sama keju stick aromanya. Alhamdulillah udah jadi nih ya untuk buka puasa siangnya Dava. Jadi nanti tinggal tunggu jam 12, Davanya tinggal makan. Oke, lanjut, aku mau ke kamar ya guys. Aku mau ganti spray. Di kamar ini lagi ada Dava, dia lagi nonton TV karena ini kan udah libur sekolah ya. Dava tuh liburnya panjang banget dari tanggal 29 Maret ya sampai 16 April. Jadi puas banget sih untuk libur sekolahnya.
Nah ini aku mau cari dulu spraynya, tapi bolak-balik paling ya itu lagi ya spraynya, karena ini tuh yang lumayan kenceng banget tuh ya ini gitu, jadi lebih enak dipakai, makanya kadang kering pakai gitu loh. Kalian gimana nih, udah pada ganti spray atau belum? Ini tuh udah bentar lagi udah buka puasa ya guys untuk Dava. Jadi Davanya kan buka puasanya tuh di jam 12, pokoknya pas azan deh, jam 12 kurang gitu. Sebenarnya dia tuh beberapa kali bilang mau buka puasa sampai maghrib, tapi kayak belum berhasil ya. Kemarin tuh paling lama dia jam 1 gitu buka puasa. Karena aku juga nggak mau yang maksain gimana-gimana sih, dia kan juga masih dalam proses belajar ya. Dia udah mau puasa tanpa ada bolong pun alhamdulillah banget gitu menurut aku gitu. Jadi yang penting Davanya udah ngerti aja sambil belajar pelan-pelan, karena aku dulu kan juga kayak gitu ya, berproses kayak gitu dulu waktu masih kecil juga puasanya setengah hari. Tapi nanti kan sering berjalannya waktu, kita makin gede, kita juga bakal tahan-tahan aja sih kalau misalnya sampai maghrib. Makanya aku nggak mempermasalahkan di umur Dava yang segini tuh untuk puasanya tuh masih puasa jam 12 terus disambung lagi gitu. Oke guys, ini aku ganti dulu ya spraynya, dan Dava masih nangkring di bawah situ sambil senderan bareng guling sama bantal. Dia tuh lagi nonton TV. Pokoknya tiap hari kalau udah di rumah kita pasti nangkringnya tuh ya di kamar gitu loh. Kalau aku udah selesai berkegiatan di dapur, udah selesai beres-beres rumah, balik-baliknya lagi tuh ke kamar kan, karena di kamar tuh kita bisa rebahan gitu, bisa scroll HP, bisa edit video gitu, bisa ngadem juga. Apalagi cuaca di sini super panas banget sih hari ini gitu, jadi luar biasa ya, masya Allah panasnya. Kadang-kadang tuh bisa hujan juga seharian, kadang-kadang bisa panas juga seharian, pokoknya macam-macam deh. Kadang-kadang cuacanya tuh beda-beda ya, kadang setengah hari panas, setengah harinya lagi hujan. Oke, ini spraynya udah selesai aku pasang ya guys, tinggal aku ambil aja untuk bantal gulingnya, udah aku sarungin juga tadi. Jadi cukup berkeringat ya ini waktu ganti-ganti spray, karena emang lumayan berat gitu kan untuk kasurnya tuh, jadi geser-gesernya agak menggunakan tenaga ekstra. Oke, ini aku susun dulu untuk gulingnya, jadi udah rapi, udah kenceng, udah enak lah ya untuk spraynya. Nah, jadi ini udah siap untuk direbahin lagi ya, jadi mau udah rapi atau belum rapi tetap rebahan ujung-ujungnya. Oke guys, lanjut. Ini aku mau nyapu kamar. Sebenarnya aku tadi pagi kan udah nyapu rumah ya, udah nyapu keseluruhan. Cuman karena tadi habis ganti spray, kayak ada pasir-pasirnya lagi gitu, makanya aku sapuin aja lagi untuk kamarnya biar lebih bersih, lebih enak juga buat diinjak. Gak tahu kenapa kalau ganti spray tuh pasti bakalan ada kotor-kotor lagi gitu loh. Jadinya ya udah, ini aku bersihin. Aku cuma nyapuin di bagian kamar ya guys. Nah, kalian bisa lihat tuh ya, di luar tuh super panas banget, cuacanya cetar banget, masya Allah. Tapi ini juga udah siang sih, udah setengah 12-an deh kayaknya ya aku waktu nyapu-nyapu ini tuh. Nah, ini aku sapuin sampai ke teras, untuk halamannya ntar sore-sore aja baru aku sapuin. Nah, oke deh guys, kayaknya segitu aja ya kegiatan aku nih di siang hari ini. Semoga vlog kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian ya, bisa bermanfaat juga. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu nih vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.